Salam sejahtera saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Senang dapat menjumpai saudara kembali dalam program renungan hari ini. Firman Tuhan pada saat ini dari surat Yakobus pasal 1 ayat 13. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Allah," sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Topik kita hari ini adalah menyikapi pencobaan dengan benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidaklah lepas dari pencobaan ataupun persoalan. Namun, bagaimana cara menyikapinya secara benar? Sebab tidak semua pencobaan atau persoalan dapat disikapi dengan cara yang sama. Beda pencobaan, beda pula cara menyikapinya. Karena itu, carilah terlebih dahulu akar masalahnya atau sumber pencobaannya. Sama ketika mobil kita mogok, tentu kita harus mencari terlebih dahulu akar masalahnya. Apa yang membuat mobil kita mogok? Bisa karena akinya, bisa juga karena businya, atau karena yang lain. Jika kita bisa menemukan akar masalahnya, maka persoalannya akan cepat terselesaikan. Namun, jika kita tidak menemukan akar masalahnya, maka persoalannya tidak akan selesai, bahkan bisa bertambah parah. Pencobaan juga demikian. Kita harus mencari terlebih dahulu sumbernya atau dari mana datangnya. Pertama, pencobaan bisa datang dari si iblis. Sebab Alkitab berkata bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Dari Adam sampai Yesus, iblislah akar masalahnya. Lalu bagaimana menyikapinya? Tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kedua, pencobaan ternyata tidak selalu datang dari si iblis, tetapi juga bisa dari keinginan diri sendiri. Yakobus pasal 1 ayat 14 mengatakan bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Pencobaan terkait sakit penyakit, tekanan darah tinggi, kolesterol, semuanya berasal dari keinginan diri sendiri yang tidak bisa mengendalikan nafsu makan secara berlebihan. Lalu, bagaimana menyikapinya? Berjagalah dan berdoalah, serta hiduplah oleh Roh, dan jangan mengikuti hawa nafsu kedagingan. Alkitab berkata, daging itu memang lemah, tetapi roh itu adalah penurut. Matius pasal 26 ayat 41.
Ketiga, bahwa pencobaan itu juga bisa datang dari lingkungan pergaulan yang buruk. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Lalu bagaimana menyikapinya? Sudah tentu kita harus menjauhi mereka dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayatnya yang pertama. Demikianlah saudara-saudaraku, bahwa kita harus menyikapi setiap pencobaan dengan benar, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melewatinya, bahkan untuk memenangkannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, seringkali kami mengklaim bahwa semua pencobaan datang dari si iblis. Namun ternyata tidak sedikit pencobaan yang datang dari keinginan kami sendiri, yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kedagingan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu memimpin kami, agar kami hidup mengikuti kehendak-Mu, sehingga kami dijauhkan dari yang jahat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau memberkati kami dan keluarga kami, serta keturunan kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, dan segala aktivitas yang kami lakukan. Engkau memberkati tubuh kami, kesehatan kami, juga apa yang kami makan dan minum. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah saudara, berkat Tuhan buat kita semua. Jangan lupa, bagikanlah kepada yang lain. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.